simple, simpan niat. Simpan niat sejalan. Apa niat kau dari sini untuk pergi sana sampai sana? Tiada lah, Pak. Kalau sudah jumpa yang pernah tiada lah, Pak. Kalau saya punya nasihat, awas tinggal saja. Selamat kembali ke Cakap-Cakap Podcast sekali lagi bersama saya Jess. Dan sepatutnya hari ini macam biasa saya ditemani oleh Siman. Tapi Siman hari ini dia tidak ada. Okay, kenapa dia tidak ada? Pasal sekarang ni kami punya tempat lokasi ni kira macam dia tidak juga PKP atau dia tidak juga dikenakan PKPD. Tapi ada kes sudah. So orang bilang Ketua kampung pun kasih restrict lah. Dia bilang jangan orang luar tidak dibenarkan masuk begitu. Jadi disebabkan begitu kita pun sama-sama membentras lah pasal ada sudah kes positif di kampung sekarang ni. Tapi kali ini saya tidak berseorangan sebab saya masih ditemani juga oleh dua orang ni kali. Sila memperkenalkan diri anda. Halo, saya J Pablo. Hai, saya Yen. Mantap habis. Kenapa macam panas betul ni hari kan? Berdosa. Baik, sebelum tu macam biasa kita punya case pula. Setiap minggu seperti yang kamu tahu, ini di episod yang ke-29 sudah untuk Cakap-Cakap Podcast. Setiap minggu kami akan share info-info macam apa-apa yang berlaku di sekeliling dan sebagainya. Untuk tuan Taparuli sekarang ni macam di Taparuli ada satu nama kampung Bontoy, sekitar di sana orang pun sekarang ni sudah dikenakan PKPD lah. So untuk orang-orang yang berdekatan ataupun orang-orang yang di daerah tuan Taparuli, diminta anda untuk selalu orang bilang jaga kesihatan, jaga SOP lah supaya kita dilindungi oleh ini COVID-19. Jadi jangan lupa untuk ambil punya MySejahtera juga sebab di sana nanti kamu akan dapat update macam-macam. Beliau dapat update di sana vaksin apa semua bla 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 bla. Jadi okeylah. Saya silent telefon gitu bah. Macam mana? Baik, ni minggu punya topik dia santai punya topik saja. Menengah kami ada 3 orang di sini hari ni. Boleh dengar bunyi burung juga, tapi tidak apa. So, ni minggu kita akan bercerita tentang pengalaman diorang bekerja atau cari rezeki di perantauan. Siapa memula dulu? Yen. Yen. Pola dulu. Ya. Berapa di mana kau dulu tu Jo? Di Kuala Lumpur. Ya, saya di Syalam Selangor. Dekat sikit mic, Pak. Saya di Syalam Selangor. Sama 1 tahun lebih begitulah. Okay, coba kau turun sikit tu mic ni nak kau picit. Pijitin ni nak ni kau picit kau turun. Dapat kah? Begitu baru clear. Di Syalam Kalau kau Yan di Kepong. Ya, di Kepong. Kepong-pong. Ya, bekerja belum sama 1 bulan. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Lama juga tu. 1 tahun setengah. Tapi kau sempat kan itu PKP kan? Sempat. Sempat. Tu time bulan ke-8 saya di Kuala Lumpur lah. Baru start tu PKP. Parah juga. Ya. Macam mana lah situasi di sana? Ada orang bilang ada kalau orang-orang sebelah sana dong tiap berapa dengar PKP pun masih jalan-jalan macam mana? Begitu kah atau macam mana? Yang first tu memang semua tutup lah kedai
termasuk kami punya kedai pun tutup juga. Jadi SMR. Oke, terus. jadi memang tidak banyak keluar lah. Time yang first PKP lah, tapi saya tidak tahu lah sekarang macam mana. Jadi sepanjang aktiviti sepanjang PKP apa yang kau bikin di sana? Panjang PKP, start ya PKP time tu kan kami punya kedai itu tutup, and then Gaji bayar kah? gaji tetap jalan lah, Full. tidak full, dia cuma Half basic. lah. Basic. Oh, kan? basic. punya gaji saja. And time PKP start dia tuh dia pergi ke mana tuh di Pergi Pahang ya, lah. tapi pergi ya, pergi ya. Inilah Ya. inilah nih baru balik dari Semenanjung. Kau pergi Pahang lepas tu? Stay dekat kawan punya ipar di sana, sebab kalau stay di tempat kami punya yang tempat di hostel kami itu memang mati karing kami lah. Jadi terpaksa kami pergi Pahang gitu. Di sana Tapi sempat bukan masa itu boleh berhentas negeri kah? Time itu ada kelonggaran tuh yang sedikit, ada kelonggaran untuk orang-orang balik lah. Jadi kami sempat balik. Sebab time itu ipar dia yang ngambil kami. Oke. Dari 3 orang lah kamu. Dari KL pergi Pahang berapa lama driving? Dari KL pergi Pahang mungkin around 3 jam lah. 3 jam. Lama juga tuh. Lama. Macam dari jauh sini. tuh. Macam dari KK. Bofot kah? Lebih kurang Beaufort lah. Bofot. Dari sini lah, dari Toran pergi Beaufort lah lebih kurang. Tapi kalau di sana dia highway kan, jadi Ke Terasa. Ya, Jalan salah. salah kan. Kalau kau pergi Beaufort, Pergi dia Beaufort, punya jalan mantap betul. Okay. So kalau kau Jo, kau sempat kah kena PKP? Tidak lah kan, kau balik sebab Tidak lah. kau balik lepas tu kita jadi artis kan. Iya. Tiada lagi. Kau kalau baca berdekat sama tu mic, nanti jauh ke suara. Banyak peminat nih, 1,000 lebih nih mendengar nih. Semua mendengar suara J Pablo. J Pablo. Oke. Kalau selalunya lah kan. Macam kalau kita pergi mana-mana pun kan, macam contoh dulu saya pergi Sarawak, saya homesick, saya pulang. Saya pergi Tabau pun, saya study sana dulu, saya ada homesick lepas tu, tapi saya stay lah. Tapi itu perasaan homesick mesti ada. Kalau kau Jo, macam mana, apa yang cara kau mengatasi itu perasaan homesick? Homesick ni saya rasa ada selama 2 minggu setiap kali saya mandi di sana saya mesti menangis. Macam di TikTok saya ni yang menangis Ya. tempat mandi itu. Ya, saya boleh menangis. buat ni. konten sudah. Ya, boleh Ya. buat konten sudah. Saya menangis sampai saya rasa macam saya ni normal kan ya, saya bilang, sebab saya tidak biasa kan, culture shock. Sampai sana, saya bilang, kenapa ni begini ni, ramai juga bahasa-bahasa yang pelik ni saya dengar bercakap di sekeliling saya bilang. Lepas tu saya tidak biasa kan. Bangsa-bangsa asing sana ramai mula-mula. Bukan macam di sini kalau kau pergi Toran kau dengar beberapa jenis bahasa kau boleh dengar kan. Kalau di sana terlampau ramai sampai saya pun bingung nih. Saya bukan di tempat saya nih, saya cakap. Jadi macam mana kau mengatasi kau punya homesick? Kau tak, selain daripada menangis di time mandi, apa lagi yang kau bikin? Saya terpaksa lah ikut cara di sana. Contoh dia main perempuan. Isap tidak lah. dada. Tidak lah. Di sana saya perhatilah cara-cara orang-orang. Ya, kau bercakap di mic. Sebab di sana saya terpaksa ikut cara-cara orang di sana. Saya berkawan, macam mana cara berkawan dengan orang ni yang begini-begini. Lepas tu ini oke lah juga. Tapi di tempat saya tu yang memang ramai orang-orang yang tidak oke lah bagi saya. Tapi saya terpaksa hadapkan sebab saya ada di sana. Jadi cara kau mengatasi kau punya homesick ni kira macam
kau menangis di tempat kamar mandi sama kau berkawan lah kan. Kalau kau Yan, berapa lama kau rasa mula-mula kau sampai di sana, berapa lama dalam tempo berapa lama kau rasa homesick? Dan lepas itu macam mana kau orang dusun bilang overcome? Kalau macam homesick nih, saya tidak mau tipu juga lah kalau tidak rasa homesick kan kalau berada di tempat orang begitu lama. Tapi memandangkan saya nih macam suka dengan benda baru, suka explore macam itu kan. Jadi berapa lama kau homesick? 1 minggu, 2 minggu, 3 hari, 2 hari? Sampai 1 hari pun saya boleh hilang satu homesick. Sebab dia punya suasana di sana kan Dia berbeza. vibe dia di sana Vibe berbeza. di sana kan beza lah. Jadi cara kau mengatasi macam mana? Ya. Teruskan. Cara saya mengatasi sana banyak kawan saya di sana orang-orang Borneo aja kan, jadi saya spend time dengan kawan-kawan saya sana. Kalau macam saya ada masalah macam itu, kami saling share lah macam itu. Bincang-bincang lah. Berbincang macam sharing itu. lah. Oh, mantap. Okay. So yalah, ini homesick nih kadang-kadang masing-masing ada orang masing-masing ada cara dia sendiri lah kan. Betul. Jadi kalau kau give up nanti kau balik kampung kau jadi bahan lagi. Saya pernah dulu jadi bahan. Berapa lama? Masa 1 tahun kena jadi bahan. Tapi itulah jadi dia punya tuh macam mana saya mengatasi. Saya bilang masa saya jauh sikit dari rumah, yang dulu lah zaman muda-muda, sekarang kalau saya balik lagi nih jadi bahan lagi nih. Jadi saya tidak mau balik. Jadi saya sampailah habis lah. So begitu itu saya rasa semua orang mesti akan mengalami lah itu homesick tuh, tidak lari lah tuh kan. So kalau kau sudah biasa lama sudah kau di rumah ataupun lama sudah di tempat sendiri, bila kau di tempat lain ada perbezaan dia sedikit berbanding sama orang-orang yang mungkin sudah biasa travel. Maksudnya macam kalau ada yang orang sudah biasa study kah, orang Sabah atau Sarawak, orang sudah study di Semenanjung kah ataupun study di overseas kah begitu, lepas itu orang balik sini orang beli kasih adapt sudah batu perubahan kan, jadi orang tidak homesick sudah. So itu bergantung sama kamu masing-masing lah macam mana cara. Tapi ini adalah orang punya cara, ini orang punya orang bilang solusi lah macam mana mau overcome ataupun macam mana mau mengatasi itu homesick punya situasi lah masa dorang bekerja di Semenanjung Malaysia. Untuk kamu yang baru saja dengar nih podcast, selamat datang. Terima kasih kerana mendengar. So kami sekarang ni di Tuaran Sabah. Jadi kita orang ni podcast lah. Kita orang Syurang. Okay. Satu tahun setengah, kira dekat-dekat 2 tahun lah kan. Masa kamu di sana, kalau kau Jo, apa benda yang paling kau rindu di sini? Yang kau bilang kalau saya balik inilah first thing yang saya akan buat kalau saya balik Sabah. Memang tidak lain lah, memang Menginum. lepak sama member lah, apalagi. Kalau kau Yan? sama lah, lepak dengan member ini. Oh, itu yang kamu paling rindu lah, lepak lah. Bukan makanan, bukan apalah. Tidak makanan. Oke. Ada juga kalau makanan di sana, selama saya di sana orang-orang Sabah tahu tuh kalau di area sana susah mau cari ikan basung. Ikan basung susah. Ya susah. Tapi saya dengar ikan mahal bahasa. Mahal. Sana kalau seafood memang mahal. Seafood mahal lah. Oh, begitu ah. Katalah kalau saya ni orang kampung, saya tak pernah pergi ke Semenanjung. Jadi saya tiap berapa tapi tinggal lah macam mana kalau ada rezeki lepas PKP apa semua sudah COVID-19 sudah tiada ni, okey lah mungkin boleh travel sana. Terutamanya kalau yang sudah dapat 2 dos begitu. Macam Jojo sama saya sudah. Kau Yen bila? Belum lagi. So okey. Orang bilang kalau kau masuk kandang kambing kau mengembek, kalau kau masuk kandang harimau kau kena makan lah. Jadi ini salah satu bahasa pun kita memang cakap bahasa Malaysia, cuma setiap tempat tu dia ada dia punya dialek sendiri lah kan. Contoh macam kalau di Sabah beginilah kita bercakap, kalau di Semenanjung kalau di KL IUU, kalau di Kelantan lain sikit bunyi dia, Pahang lain sikit, Terengganu lain lagi. Macam mana kau kasih biasa kau punya diri kan sama itu? Adakah bahasa yang kau tidak faham di sana mula-mula, tapi lama-lama kau tahu sudah ini orang mana ataupun sampai sekarang kau masih clueless lagi?
Kalau di sana kebanyakannya tempat saya tuh yang di Kepong tuh kebanyakan cakap English lah, jadi saya senang adapt lah di sana. Oh, jadi semua speaking lah. Semua speaking. Oke, kalau kau Jo? Di tempat saya pun begitu, cuma itulah saya di sana saya susah mau ikut cara slang sana, percakapan sana, so saya improve saya punya English di sana, saya sentiasa cakap English di sana. Oh, mantap lah. Maksudnya Tete lama nih kawan-kawan sini dari loyal lah nih. Semua orang cakap English sudah. Yes, that's right. Oh iya. Oke. So ya macam contoh kalau saya lah kan saya pengalaman sendiri. Mungkin saya tidak pernah pergi jauh dari Sabah lah, tapi area Sabah ni boleh tahan juga lah, banyak saya pernah tahu. Nah, yang first time saya pergi Tawau kan, ada satu ni budak dia tanya lah, sama-sama lah di campus. Dia tanya begini, kau dari main futsal kah? Iya, dia bilang. Terus saya bingung, macam apa? Kau tanya soalan kah? Kau menjawab soalan nih. Tapi begitu dia punya dialek, dia punya slang kan. Jadi mula-mula tu mungkin susah mau faham, tapi lama-lama kalau kau sudah berkawan sama orang bercampur, barulah kau faham. Jadi bila bercampur ni, di situlah kita akan jumpa ataupun explore benda-benda baru, contoh macam contoh gangster kah ataupun something kah. Jadi kalau kau jauh pengalaman kau di sana macam mana? Adakah kau pernah nampak orang bergaduh kah, atau kau sendiri bergaduh sama orang, ataupun orang tambirang kah, atau gangsterism kan di sana macam mana? Pasal semua tempat mesti ada gangster ya kan. Kalau kau macam mana? Apa yang kau pengalaman yang begitu macam mana yang kau pernah alami di sana? Tempat saya tinggal tuh memang gangsterism lah, memang ya. Sebab di sana antara yang boleh dikatakan banyak case jenayah, sampai ada satu masa saya pernah nampak depan mata saya case ragut depan mata saya. Kalau saya di sini, tempat saya di sini Sabah nih, mungkin jarang lah kan, mungkin saya tidak pernah nampak, tapi sampai sana saya nampak depan mata saya case ragut. Saya rasa oi, wow. Dia ragut pakai motor kah, di jalan kaki? Dua orang dia pakai motor, dia ragut tuh orang perempuan, rantai leher sama back tangan lah. Terus tuh ganas juga nih tempat nih, saya bilang. Terus itu yang pertama. Yang kedua, case tembak menembak depan mata saya. Ada juga tembak menembak macam Ada. movie lah. Movie lain bro. Movie lain. Ini depan mata, lutut saya licak lah. Saya rasa macam saya mau pingsan pun ada nampak. Case tembak menembak depan mata di Alliance Bank, satu baris dengan tempat kerja saya nih. Yang menembak tuh apa? Gangster kah? Polis kah? Yang security di bank tuh lah, polis lah. Polis. Oke. 2 das tembakan. Bertabur tuh duit di jalan raya nih. Oke. Boleh tahan juga begitu ah. Kalau kau Yan macam mana Yan? Kalau kau pernah ke kau alami encounter experience yang ada gangster kah, atau ada kau sendiri pernah bergaduh kah, atau ada orang bawa kau bergaduh kah macam tu di semasa sepanjang kau berada di sana lah? Kalau gangster ni saya tahu lah mau panggil orang gangster atau tidak, sebab pernah juga kami terlibat dalam pergaduhan. Ya, dan pergaduhan ni pasal perempuan. Perempuan. Oke. Jadi so orang-orang sana memang suka mau flirt dengan orang-orang di sebelah bah, kalau sudah macam tipsy gitu kan. Jadi kalau macam kami minum begitu, lepas tu ada bebe di sebelah, terus dia yo begitulah. Ya. Kamu tahu ya kan, kalau yang lepas tipsy terus kamu pandai berubah gaya kamu itu kan, dan kamu tidak sadar gitu. So mungkin kalau pasal gangster ni mungkin belum pernah lagi lah yang gangster yang sampai teruk yang begitu. Tapi kalau pergaduhan yang takat bercakap begitu, ada lah bercakap. Lagipun tempat kami punya hostel dulu tuh memang tempat blacklist punya itulah tempat. Sebab Black di sana area lah. Black area. Sebab di sana dulu sebelum dia jadi private condominium, dia dulu terbuka untuk semua orang. Oh. Ya, tapi
memandangkan banyak kes-kes yang Sedikit pelacuran. sindiket Oh, pelacuran. dah? Sindiket Ui. pelacuran, sindiket dada segala semua di sana. Oh, bekas lah. Bekas di sana. Jadi lepas karena serbu oleh polis begitu baru dorang jadi kan tu tempat jadi private lah gitu. Jadi bersih lah sudah. jadi bersih private lah. Oh. Kebanyakan sana semua Cina sudah lah. Oh, okey. Jadi begitulah dia punya peristiwa ataupun histerism punya pengalaman lah kan. Ya. Okey, setiap minggu kita akan ada satu segmen dan ini dia masuk ke segmen seterusnya. Mungkin anda tahu, mungkin tidak. Baik, segmen ini adalah mungkin anda tahu mungkin tidak, di mana kami akan kongsikan atau saya ataupun Siman selalunya, tapi Siman tidak ada. Jadi saya akan kongsikan satu info pada anda. Sekiranya anda rasa info ini berguna, jadi kamu bolehlah share di podcast sama kamu punya kawan-kawan ataupun kamu punya family. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di Instagram @cakapcakappodcast.sbh, begitu juga dengan Facebook Cakap-Cakap Podcast, begitu juga dengan saya punya personal Instagram JESSJOELMORIGA Jess Moriga. Dan tahu Yan apa kau punya Insta? JV J Grayen. spelling JGRAYYEN. kalau kau Jo, apa kau punya Instagram? J Pablo Universal. Jepang Blue Universal. Okey, itu dia punya dorang punya Instagram. Baik, minggu ini punya mungkin anda tahu mungkin tidak, di mana McD drive-thru adalah diperkenalkan disebabkan ini. Okey, pada satu masa dulu di Sierra Vista, Arizona, dia di US lah, di mana Arizona sana tu dia memang tempat camp askar-askar. So ada McD di sana. Jadi di sana yang first McD kena drive-thru kena buat disebabkan pada masa tu public officer, terutamanya macam askar begitu, dorang tidak dibenarkan untuk pakai uniform berada di public area. Jadi itulah punca disebabkan ada tu McD drive-thru. Sebab kau pakai uniform, kau cuma lalu saja. Kau dalam kereta beli tapau apa semua, lepas tu ciao. Di situlah bermulanya McD drive-thru, dan sampailah ni hari McD pun sudah jadi semua tempat pun ada sudah dia punya drive-thru. Itulah info dia pada minggu ini. Dan satu lagi, di semasa ini podcast keluar, jangan lupa untuk visit saya punya personal YouTube channel, di mana saya akan launching saya punya music video untuk lagu Hilang at 2 years anniversary, dan premiering pada jam 5 petang lah. So ini podcast keluar jam 8 pagi, dan kamu boleh dengar itu, kamu boleh dengar lagu tu atau tengok dia punya music video lah di YouTube jam 5 petang. Jadi jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe . Alright, kita balik bersama kita punya topik. Tadi kita cerita pasal homesick, gangster bahasa. Okay, mau tanya kau Yan, bila kau kerja ada gaji apa semua kan. Jadi apa satu benda yang kau beli di sana yang betul-betul lama sudah, macam kalau kita di Sabah ni, kalau kau mau menanjungkan, kalau kau mau beli barang boleh beli online, tapi kadang-kadang susah untuk kita mau beli tu barang bah. Kadang-kadang macam contoh baju begitu kan, kau mau tengok dulu baru kau beli, kau mau rasa dulu ngam ke tidak. Jadi sepanjang kau di sana, apa satu benda yang kau beli kan, dia punya value tu barang kan, yang betul-betul kau rasa macam yang berharga betul, yang betul-betul kau sayang betul, sampai sekarang masih ada, ataupun sampai sekarang kau masih ingat tu barang apa? Barang yang paling value sampai sekarang dengan guna duit saya sendiri, saya dapat time saya di KL, telepon saya. Telepon kau lah. Ya. Oh, mantap. Sampai sekarang saya masih guna. Iyalah. Itu telefonnya. Di sana kalau macam banding harga telefon di sana sama di sini, di sana macam lebih murah kan? Ya, lebih murah. Apa sana tuh ada satu Loyat ke tu? Loyat. Kau pernah pergi sana? Pernah. Sana macam mana dia punya situasi di sana? Sana macam syurga untuk teknologi lah. Kau boleh nampak semua segala laptop, PC yang cun-cun semua sana. Harganya berbaloi kah atau lebih kurang macam Sabah juga? Berbaloi sebab dia setiap tingkat tu dia berlainan-lainan tu.
Oh, Ya, mungkin dia first floor telepon, second Ah. floor MacBook begitulah. ya macam itulah. Jadi ada banyak pilihan lah macam itu. Oh, okey macam di Karamuncing jugalah. Cuma Karamuncing dari tingkat 1 sampai tingkat habis itu sih barang-barang dia tu. Kalau mau kasih beza Karamuncing sama Loyat lagi besar lah. Oh, layar besar ah. Sama lagi banyak orang punya profesional di sana kan. Oh, okey. Kalau kau Jo, kalau tadi sebenarnya yang paling value kalau kau saya mau tahu apa benda yang pertama yang kau sudah dapat gaji di sana kan yang kau beli. Yang kau betul-betul tidak boleh lupa sampai sekarang. Yang benda yang pertama. Saya punya classical gitar. Oh, classical gitar. Betul-betul jadi artis. Mantap habis. Bila kamu punya peduli yang indah keluar. Untuk pengetahuan semua, J Pablo ni adalah orang yang bertanggung jawab untuk buat semua lagu saya setakat ini dan dia juga mau rilis lagu dia. Akhirnya dia step ahead. Dia jadi artis sudah sendiri. Dia akan okey Jo, terangkan tu lagu Jo, apa dia punya tajuk, apa dia punya genre, bila rilis, kau ada featuring sama orang lain kah, siapa buat lirik dan sebagainya. Macam radio. Jo, cerita sikit. Peduli yang indah. Peduli yang indah ni Okay, tajuk dia lah. Ya, tajuk dia ni lebih kepada orang yang sedang dilamun cinta tapi begitulah dilamun cinta tapi dia dalam tu cerita dia beritahu itu orang yang dia suka dia bimbang kalau itu orang tiada begitu. Oh, siapa penulis lirik, siapa dia punya komposer, siapa dia punya featuring kah atau apakah? Macam radio lah dia. Sebenarnya ini lagu saya buat saja sebab saya mau try jenis musik yang saya rasa baru lah mungkin itu lo-fi. Dan saya sudah buat dan lepas tu sudah dalam 1 minggu sudah siap lagu tu 1 minggu. Lepas tu saya kontak Akina Sato, saya cakap sama dia bilang kau boleh nyanyi lah. Coba kau dengar ini lagu. So maksudnya ni lagu kau featuring sama Akina Sato lah. Siapa buat lirik? Siapa komposer? Kau komposer lirik? Itu Akina Sato. Semuanya lirik Akina Sato yang bikin lah. Ada certain part lah yang saya tambah lah. Maksudnya kamu sama-sama tulis lirik lah. Okey, bila keluar? Itu sekarang ni saya tinggal tunggu reply dari Akina Sato tapi memang dalam next week ni memang akan keluar lah tapi next week Akina Sato ni apa ni? Jepun kan ni? Tidak, dia Akina Sato ni dia dusun celup. Salah satu singer. Saya nampak di live dalam Bigo dan saya tanya dia. Okey kalau kita cuba buat satu music yang mungkin belum ada orang coba untuk buat ini music di tempat kita begitu. So dia bilang okey kita try lah. So senang kerja lah. Dan lepas tu sudah siap itulah jarak jauh saja kan sebab ni PKP so tidak dapat jumpa. Saya suruh dia recording sendiri di tempat dia. Lepas tu sudah dapat track suara dia. Lepas tu saya suruh John James, saya minta tolong John James untuk mixing dan mastering lagu tu. Dan sekarang tinggal tunggu keputusan untuk tarik rilis lah. Oh ya, John James. Saya rasa pendengar-pendengar setiap podcast, cakap-cakap podcast ni pun tahu juga John James siapa sebab saya ada satu
antara episod yang awal sekali saya pernah interview John James juga lah. Kami cerita pasal macam mana support kamu punya independent artist. So okay, begitulah dorang punya pengalaman. Begitu juga update-update yang sudah kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar sampai habis nih Cakap-Cakap Podcast. Macam biasa, jangan lupa untuk follow kami di Instagram. Jangan lupa untuk subscribe kami punya YouTube channel baru. Kami ada baru buat YouTube channel sendiri untuk Cakap-Cakap Podcast. Jadi kamu boleh cari saja Cakap-Cakap Podcast TV di YouTube, ada sudah di sana. Okay. Sebelum kita tutup kita punya episod pada minggu ini, saya mau kau lah dulu Yan. Kau mula dulu. Kau okay. Apa nasihat kau atau nasihat kau orang yang macam bercadang untuk bekerja di Semenanjung lah. Kalau dia dari Sabah ni kan atau Sarawak, apa kau punya nasihat untuk dia? Okay. First thing first, kalau macam kamu bercadang untuk keluar merantau, tidak kisahlah untuk cari kerja kah ataupun cari semendak kah, mana-mana kamu mesti kasih ready kamu punya diri dulu. Sebab bila kamu sudah sampai tempat orang lain, dia bukan sama dengan tempat kita sendiri. So kamu akan mengalami banyak lah yang benda baru macam itu. So try to accept the new environment lah macam itu. Something new lah. Try to accept something new. Dan satu lagi, jangan pernah lose yourself di sana. Jangan pernah jangan lupa asal usul lah. Jangan pernah lupa asal usul kau di sana. Okay. So itu kau punya nasihat lah. Kalau kau kalau kau jalan sikit. Contoh macam ni boyfriend kan. Lepas tu dia punya girlfriend lah kan. Tiba-tiba dapat offer kerja di Semenanjung. Jadi apa nasihat kau sama tu boyfriend dia? Kenapa si J Pablo punya lain ni? Pasal dia kan peduli yang indah. Jadi kita mau tahu lah. J Pablo. Okay je. So, saya ulang soalan dia. Kalau ini boyfriend girlfriend kan, lepas tu dia punya girlfriend dapat kerja di Semenanjung, apa nasihat kau sama boyfriend dia? Saya rasa saya suruh dia kasih tahu girlfriend dia cuma datang sana dan simpan niat. Itu saja. Simpan niat? Niatnya macam mana tu? Simpan niat. Simpan niat. Simpan niat sejalan. Apa niat kau dari sini untuk pergi sana sampai sana? Tiada lah Pak. Kalau kau sudah jumpa yang pernah tiada lah Pak. Kalau saya punya nasihat, kau harus tinggal saja lah. Ayah. Kalau tidak pun nasihat saya satu saja lah. Say goodbye to her. Say goodbye to her. Okay, kita akan kupas lagi balik itu nasihat ataupun itu punya situasi di episode yang akan datang. Thank you untuk J Pablo sama si Yayan sudi hari ini join kita punya Cakap-Cakap Podcast dalam episode yang ini. Dan jangan lupa untuk follow kami di social media, Instagram, Facebook, dan juga boleh follow kami di sama ada di Apple Podcast ataupun Spotify. Jangan lupa untuk share juga. Dan untuk satu lagi di mana baru-baru ni kami sekarang kini membuka slot untuk para peniaga ataupun company-company untuk mengiklankan kamu punya bisnes di podcast kami. Jadi kalau ada apa-apa kamu boleh terus email kepada kami di cakapcakappodcast2020@gmail.com. Nanti kami akan bagi tahu lah macam mana proses dan apa semua itulah, dan apa-apa info yang kamu ingin atau perlu tahu. Baiklah, untuk episode ini sampai di sini dahulu. Jess and Yen and J Pablo signing off from Cakap-Cakap Podcast. Until the next episode. Bye. Bye. Thanks for having us.